A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, khususnya kepada warga RW 03. Bapak dan Ibu rahimahumullah, selawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini merupakan hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu istiqomah melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah dan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Bapak dan Ibu rahimahullah, pada malam hari ini tentu kita merasa tersanjung dengan kehadiran Bapak Lurah kita. Nanti nggak kita bahas, rupanya kehadiran Pak Lurah itu merupakan satu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikitokan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu yang kami hormati juga Pak RW. Pak RW ini juga sudah disetting di Lauh Mahfud sana, bukan atas kehendak person, tetapi karena betul Bapak sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada berapa orang waktu itu pemilihannya, 2 atau 3, tetapi Allah berkehendak, beliaulah yang memimpin, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa tuh Pak nama perwira, saya nggak bisa bahasakan ini, sparring partner antara lurah dengan RW dengan LMK dan LMK dengan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Malaka Jaya. Begitu juga pada malam hari ini saya pribadi tersanjung juga, mungkin buat bapak-bapak semua, dengan kehadiran LMK kita. Beliau tidak asing lagi. Sebelum beliau menjadi LMK adalah aktivis masjid ya, karena di sini ada ketua masjid. Selanjutnya adalah pilar-pilar yang sangat paling utama untuk menopang program kokohnya RW, bahkan juga kokohnya kuatnya Pak Lurah kita ini. Peran aktif yang sangat diharapkan oleh ketua-ketua RT yang alhamdulillah Pak RW, ketua RT kita ini dari RT 01
sampai 12 ya Pak ya? 13 ya, sangat berperan aktif untuk mensukseskan program yang ditunturkan kepada Pak RW atau mungkin Pak LMK perpanjangannya kali ya, sehingga apa? Semua program apa yang disampaikan Pak Lurah dan apa yang disampaikan Mukadimah Pak RW tadi ini sudah menjadi kajian halal bihalal kita pada malam hari ini. Sudah menjadi topik trending katanya ya. Nah, begitu juga pilar yang paling utama juga adalah peran aktif ya. Baiknya suatu negara itu adalah tentu miniaturnya adalah bundo-bundonya ya. Ternyata bunda-bunda kita ini jangan ditanya lagi Pak Lurah ya, bahkan sudah mencapai rekor. Sebelum Pak Lurah hadir di sini, PAUD-nya itu saya pernah dengar ya Pak ya, pernah menoreskan sebuah prestasi di tingkat DKI ini. Betul apa enggak sih Bu? Karena kenapa Bapak dan Ibu rahimahumullah, momen event seperti ini adalah momen dan event menggugurkan dosa-dosa yang sangat luar biasa. Kenapa ini saya sampaikan? Setelah saya membaca referensi, ternyata halal bihalal ini budaya yang adanya di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Coba bayangkan ya. Budaya halal bihalal ini hanya ada di Indonesia, dilaksanakan setelah usai Ramadan, khususnya pada bulan Syawal ini. Coba. Kenapa ini saya sampaikan ini adalah momen dan event terbesar untuk menggugurkan dosa-dosa kita, terutama dosa sesama hablum minanas. Coba diantara kita saja ya, kalau kita apa yang disampaikan Pak RW dan Pak Lurah kita ini adalah momen saling memaafkan. Kalau sudah berguguran ya, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dosa di antara kita. Kira-kira senior saya Pak Ali Sahabat kira-kira gimana nih Pak ya, mati pun kita ya Pak, permasalahannya juga sudah berkurang. Kenapa ini saya sampaikan? Karena dosa yang sangat besar itu selain syirik kepada Allah adalah dosa sesama manusia. Ketika dosa ini ke bawah mati, taubahnya bagaikan benang yang kusut. Makanya di dalam surat An-Nahl itu di ayat yang ke-90 itu disampaikan, janganlah kita ini setelah melaksanakan saum di bulan suci Ramadan ini, taubahnya jangan sampai seperti wanita yang kurang waras. Begitu Al-Quran mengatakan. Kita sudah melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, agenda bermacam ibadah kita laksanakan dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bukan begitu Bapak dan Ibu? Ya, saya agak ngeri juga karena di sini Pak banyak aktivis masjid ya. Karena kita apa yang sampaikan RW tadi, RW 03 ini Pak Lurah diapit oleh tiga masjid yang seharusnya RW 03 ini warganya semakin kokoh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah merahmati tempat-tempat yang mulia di sekitar tempat kita tinggal ini. Inilah wujud pertama yang harus kita syukuri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi dia mengingkari ayat-ayatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Maka tidak ada kata lain
Kalau kita mau terhindar dari azab Allah, ya, maka ikutilah tatanan yang sudah kita sepakati tadi ini. Karena di dalam ayat ini hendaklah menjunjung yaitu sifat musyawarah tadi. Apabila engkau telah bermusyawarah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah. Tetapi kita sudah bermusyawarah, di luar sana masih ada yang berdumel. Ini tidak mendatangkan keberkahan. Justru ini yang mendatangkan bala bencana bagi negeri itu. Karena tidak datang keikhlasan dari hati kita tadi itu, dan kita komitmen apa yang disampaikan pemimpin kita itu. Tidak ada dusta di antara kita. Makanya Syawal ini adalah untuk membersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Kalau hati yang polesan saja gampang dibersihkannya, tetapi hati yang di dalam itu ada kuat. Di dalam kuat itu ada lagi namanya. Itulah yang mengeksekusi tatanan yang dia dapati. Kalau hanya sekedar hati, maka dia bisa mengeksekusinya apa kebijakan baik dan tidak. Tetapi kalau sampai tingkat kuat itu mendalam, penuh dengan hikmah, wah, ini dampaknya baik bukan buat diri, tetapi buat kemaslahatan masyarakat di sekitarnya. Bahkan ini juga berdampak baik buat negara Republik Indonesia ini. Inilah yang perlu kita bersihkan, bukan hanya hati, tetapi hati yang dalam ini, sehingga proses tatanan hidup bermasyarakat ini menjadi sebuah sebuah telaga yang sejuk lah, ya, dimanapun kita berada. Tidak menjadikan kita susah. Karena kata beliau itu pernah disampaikan gitu, berat sama dipikul, ringan sama dicicil. Kalau ini kita jawantahkan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada masyarakat RW 03 yang susah. Karena susahnya satu saja, susahnya warga kita, ini merupakan susah kita semua. Ya, bukan Pak RW-nya, mungkin sampai Pak Lurah yang merasa susah. Ini yang disampaikan apa yang diperlihatkan, dipertontonkan, diajarkan oleh khalifah-khalifah. Jangan sampai Pak Lurah yang bahagia. Jangan sampai Pak Lurah yang punya memiliki mobil yang mewah, sementara warganya masih ada yang terlunta. Inilah yang dikatakan berat. Seorang pemimpin itu berat nanti di yaumil kiamahnya, karena kepemimpinannya itu dipertanggungjawabkannya di mahkamah Allah. Kalau di mahkamah dunia mah gampang, tapi ketulusan hati tadi, ya, inilah kesabaran, ujian yang sangat berat, ya, yang harus dipikul oleh para pemimpin. Jadi jangan enak menjadi pemimpin itu, ya, jangan enak, berat ya Pak, ya, jangan enak. Tadi kalau kita lihat Pak Lurah, mohon maaf, siapa nama Pak Lurahnya, terus belakang-belakangnya apa? Ya mudah loh Pak, ya Pak Saleh. Kita aja satu gelar aja takut kita rasanya, kan? Apalagi seperti itu. Nauzubillah bin zalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pertajam aja. Yang kedua adalah menegakkan azas musyawarah. Ini disampaikan oleh beliau-beliau tadi ini. Tidak ada satu kebijakan pun digelontorkan, digulirkan, kalaulah bukan dimusyawarahkan. Kalau tidak dimusyawarahkan, maka ini terjadi riya. Inilah terjadinya ribut. Maka yang kita harus waspadai adalah ketika kebijakan ini belum disosialisasikan, hati-hati terhadap provokator. Makanya di dalam Islam itu dianjurkan kita itu tabayun.